Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk selama ini. Bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. 1. Tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Yang ketiga, mengapa? Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Pada hari Minggu. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Di daerah tempat tinggal Edo. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Karena sampah sudah menumpuk dan selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Yaitu semua masyarakat mengikuti kerja bakti. Yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Yaitu warga melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Yang ketujuh, mengapa warga masyarakat menyediakan 2 macam tempat sampah? Karena 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan.
orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua, usaha perdagangan. Yang ketiga, usaha jasa. Pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Cobalah sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok.
Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. 5. Koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang anggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Yang kelima, koperasi serba usaha. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.